Ya, terima kasih Anda masih di Dokter Rose Indonesia. Bersama saya sudah ada Adinia. Ya, saya yakin Anda sangat familiar dengan Adinia. Adinia, saya pengen nantang kamu nih. Ukur deh lingkar pinggangnya. Bener ya? Berani Kak? Tunjukkan pada pemirsa. Oke. Berapa? Fine. 70. Ukuran lingkar pinggang, perut buncit, ini kalau di medisnya namanya obesitas sentral. Ya. Yaitu penambahan lemak di daerah perut, terutama bagian tengah. Ini tentunya meningkatkan resiko yang namanya diabetes. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai apa sih hubungan antara lingkar pinggang, obesitas sentral atau lemak di perut dengan diabetes, kita gabung yuk dengan Dr. Jenny. Halo Dr. Jenny. Halo. Wah, Dr. Jenny, tentunya kalau bicara masalah lemak di perut, itu banyak sekali resiko. Tidak hanya diabetes, tapi kita ingin fokus dalam rangka memperingati Hari Diabetes Sedunia tanggal 14 November. Kira-kira nih, hubungannya gimana tuh dok? Jadi sebenarnya kita harus mengetahui dulu apa itu obesitas sentral. Ya. Jadi penumpukan lemak yang berlebih. Jadi berlebih di sentral dari perut kita. Jadi walaupun kadang-kadang orang tangan kecil, kaki kecil, tapi perutnya buncit, itu udah menandakan dia kena obesitas sentral. Artinya dia memang mempunyai resiko untuk kena sindrom metabolik. Sindrom metabolik salah satunya adalah penyakit Penyakit diabetes. diabetes tadi. Oh. Nah ini bicara masalah lemak di perut, ini kita adalah peraga nih. Anggaplah ini saya, ya ibu-ibu ya. Jadi lemak di perut atau obesitas sentral tadi, yang membedakan antara lemak di tangan di paha, biasanya kebanyakan kalau lemak di tangan di paha itu tidak terlalu menumpuk di organ-organ lain. Lebih di bawah jaringan kulit. Nah kalau lemak perut, ini di tengah, dia bisa numpuk di antara usus ya dok ya. Ya dan lebih di bagian tengah. Nah karena namanya sentral ya, ini kuning-kuning kita ibaratkan dari si lemak tadi. Dan biasanya kenapa lemak di perut itu susah hilang? Karena ya itu tadi. Karena berkaitan dengan proses pencernaan, letaknya sangat dalam, mau sit up berkali-kali juga biasanya kurang manjur, kecuali harus bakar kalori ya. Tapi juga dari makanan ya biasanya kalau perut. Jadi kalau pola makan itu secara spesifiknya kita harus memperhatikan 3J. Jumlah, jenis, dan jadwal. Kan in between meals kita harus ada snack kan. Iya, Kalau kosong banget kan suka kadang-kadang suka sakit perutnya, masuk angin apa segala macam ya kalau orang Indonesia kan penyakitnya. Jadi ngejaga untuk makan snack yang sehat itu kalau saya sih kemarin sempat ganti pakai yang low GI. Ya. Itu emang berpengaruh ya dok? Ya berpengaruh. Jadi kalau 99 dengan low GI itu biasanya akan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin menurunkan berat badan atau siapapun, kita dapat memilih jenis makanan yang kalau dulu mungkin sekarang kita sangat takut karbohidrat. Iya. Ya, nggak boleh, kita nggak boleh Nggak mau makan makan karbo. nasi, Iya, mau makan tapi mie, kita apa bisa segala ya? memilih karbohidrat dengan indeks glikemik yang rendah, jadi yang low GI. Jadi misalnya di buah, di sayur, atau di kedelai, atau juga di biji-bijian. Tadi kan Ngukur Adinia perut nih. salah satunya ukur lingkar pinggang. Tentu kamu nanya, tadi 70 itu sebenarnya rata-rata ideal atau enggak kan? Iya, Pengen itu tahu? Itu sebenarnya ukuran buncit atau enggak dok? Ya enggak. Yeay. Kalau buncit saya. Nah ini bicara masalah ukuran ideal dari lingkar pinggang atau lingkar perut Anda. Bisa dengan cara sederhana, tadi seperti Adinia dengan menggunakan alat pengukur. Itu adalah takarannya tidak lebih dari setengah tinggi badan. Adinia tinggi badannya berapa? 174. 174, berarti sekitar 87 ya. 87. Benar 87 ya, dikali 2 174. Berarti masih di bawah 87 cm, tadi 71. Atau dengan menggunakan yang namanya jengkal tangan. Ah ya, jengkal. Ayo mana jengkal tangannya? Itu diukur dari depan, persis 2 jempol. Di depan pusar. Pelan-pelan ya Bu ya. Ini hitungannya adalah 2 jengkal. Kemudian tarik, ukur ke belakang 2 jengkal lagi. Jika nggak nyampe, berarti lebih dari 4 jengkal. Lebih dari 4 jengkal, kategorinya adalah perut buncit. Oke. Tapi dok, ngomong-ngomong ya, boleh nggak aku difotoin pas lagi ngukur? Karena sebenarnya ada movement nih. Jadi ada movement yang namanya 4 jengkal. Jadi di mana kita mau men-challenge semuanya untuk berani mengukur 4 jengkal tadi itu. Oke, sini. Ya kan? Daripada repot pakai measurement tape apa segala macam, ya udah kan jengkal aja ya. Fotoin ya. Ya, kita foto ya, Dr. Jenny.
Adin, 3, 2, 1. Iya, siap diposting. Siap diposting. Sebenarnya kenapa aku minta fotoin? Karena akan ada movement 4 jengkal nih sepanjang November ini sampai tanggal 30. Jadi di mana kami mau nantang nih teman-teman yang punya sosial media, Twitter dan Instagram untuk mengukur lingkar pinggangnya dengan 4 jengkal. Kan tadi 4 jengkal tuh sama dengan berapa? Setengah tinggi badan ya? Tinggal betul. Gitu. Jadi sambil ngukur sambil difoto gitu. Abis itu di-share di Twitter dan Instagram dengan hashtag 4 jengkal dan tag teman-teman kamu, challenge sama mereka. Jadi misalkan dokter teman-temannya di tag nih